Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau pagi hari ini kami membawa persembahan kami lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar kami sejenak Tuhan boleh diam dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Supaya sepanjang hari ini betul-betul kami siap Tuhan menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami. Karena kami sadar dan kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Mari ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, biarlah hadirat Tuhan nyata, kuasa Tuhan bekerja, dan roh Tuhan boleh melawat setiap kami. Dan biarlah segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya kami naikkan kepada nama Yesus, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh
Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja kita tunduk kepala sebentar dan kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini, untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Pada pagi ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum itu kami menyerahkan acara dari awal sampai akhir ke dalam campur tangan-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong, menuntun kami sampai pembacaan firman ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Langsung saja saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan pada pagi ini yang terambil dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Epapras adalah rekan teman sepelayanan Rasul Paulus. Pada saat itu dia datang mengunjungi Rasul Paulus di penjara. Lalu dia melaporkan tentang iman percaya jemaat Kolose yang dia bangun kepada Rasul Paulus. Dia menceritakan kepada Rasul Paulus bahwa jemaat di Kolose adalah jemaat yang luar biasa. Tetapi mereka ada dalam tekanan. Tekanan yang mereka peroleh karena ada guru-guru palsu, ada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan hal-hal lain di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga membuat jemaat ini resah. Pengajaran yang mereka dapat itu membuat mereka mulai berpaling dari Yesus. Setelah mendengar apa yang Epapras katakan, lalu akhirnya Rasul Paulus di dalam penjara, dia menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Maksud dari tujuan surat ini supaya iman dari jemaat di Kolose tidak diombang-ambing. Nasihat Rasul Paulus supaya jemaat di Kolose tidak terbawa arus. Mereka harus mempertahankan kemenangan iman mereka di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam mencapai puncak kepenuhan hidup kita di dalam Kristus, sebagai orang percaya, kita harus tetap berada di dalam Dia. Pagi ini saya akan memberikan judul tema sharing kita pada pagi ini, yaitu tetap di tempat yang tepat. Tetap di tempat yang tepat itu adalah judul sharing kita pada pagi ini. Yang tepat belum tentu menetap, tetapi yang menetap pastilah yang tepat. Ini kata-kata saya ambil dari anak saya, Nona, waktu dia sambil lewat, saya lagi mempersiapkan khotbah ini, terus dia melihat judul khotbah saya, tetap di tempat yang tepat, lalu kata-kata ini dengan sendirinya keluar dari mulutnya. Dan waktu dia pergi, saya renungkan, bagus juga. Yang tepat belum tentu menetap, tetapi yang menetap pastilah yang tepat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita melihat kata menerima, itu sama dengan sesuatu yang diberikan. Kamu telah menerima, berarti sesuatu itu telah diberikan kepada kita. Yesus Kristus telah diberikan kepada kita. Kapan diberikannya? Pada saat kita percaya kepadanya. Kristus Yesus diberikan kepada kita. Pertanyaannya, apa yang kita telah lakukan dengan apa yang kita telah terima? Kalau Kristus Yesus Tuhan telah diberikan kepada kita, pertanyaan pagi ini, apa yang telah kita
lakukan dengan apa yang telah kita terima. Langkah-langkah apa saja yang Rasul Paulus anjurkan kepada jemaat Kolose dan harus diambil oleh setiap orang percaya agar mencapai kepenuhan hidup di dalam Kristus. Pertama, ayat 6. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita lihat kata tetap, itu berarti tidak berubah, tidak goyah, dan konsisten. Hendaklah hidupmu tidak berubah, hendaklah hidupmu tidak goyah, hendaklah hidupmu konsisten di dalam Dia. Jadi tidak hanya terbatas kita sudah menjadi orang percaya, selesai. Jadi tidak hanya terbatas saya ini sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus Yesus, setelah itu selesai. Tidak. Tetapi kata tetap, tidak berubah, tidak goyah, konsisten di dalam Dia, itu berarti pada saat kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tetap hidup. Kita tidak boleh goyah, tidak berubah, dan kita harus konsisten di dalam Dia. Sekarang pertanyaannya, harus tetap di dalam Dia. Dia ini siapa? Dia ini Kristus Yesus. Kristus Yesus itu siapa? Kalau kita melihat di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Tetap di dalam Dia, tetap di dalam Yesus, sama dengan tetap di dalam firman. Hidupmu dan hidup saya harus konsisten berada di dalam firman, tidak berubah, tidak goyah. Harus berada di dalam firman. Berarti hidup tetap di dalam Dia, hidup konsisten di dalam firman Tuhan. Firman jadi otoritas tertinggi, firman yang pimpin kehidupan kita, firman yang atur kehidupan kita. Kita menyesuaikan perkataan-perkataan kita dengan iman percaya kita kepada Kristus. Banyak orang yang mengatakan dia adalah orang Kristen, tetapi gaya hidupnya, perkataan-perkataannya tidak sesuai dengan iman percaya dia kepada Kristus. Perkataan-perkataannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan-perkataannya banyak komprominya, meleset daripada kebenaran. Hidup di dalam Dia, hidup di dalam firman berarti menyesuaikan perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku dengan iman percaya kita kepada Dia. Hidup di dalam firman berarti kita mengatur kehidupan kita sesuai dengan apa yang firman katakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tidak gampang, sangat tidak mudah. Kalau yang bicara iya, tetapi sebenarnya tidak mudah. Tetapi karena ini adalah nasihat-nasihat yang harus kita jalani sebagai orang percaya, dan ini yang Allah mau dari kehidupan kita, berarti kita harus mensejajarkan kehidupan kita dengan kebenaran. Firman yang harus mengatur kehidupan kita.
dan kita menyesuaikan perkataan, kita menyesuaikan perilaku, kita menyesuaikan perbuatan kita sesuai dengan apa yang firman inginkan. Berarti kita membiarkan firman atur hidup kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita melihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan seperti ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang diminta dari kita, gaya hidup kita. Satu gaya hidup yang berubah dengan orang-orang yang di luar kita, orang-orang di sekeliling kita, yang kita melihat gaya hidup yang tidak sama, tidak apa-apa, tetapi gaya hidup kita harus berubah seperti apa yang diminta. Kekristenan itu adalah gaya hidup. Menjadi orang Kristen berarti gaya hidup saya, perilaku saya, perbuatan saya, perkataan saya seharusnya firman Tuhan yang atur. Gaya hidup yang berbeda. Dan pada saat kita hidup di dalam firman, pada saat kita hidup di dalam Dia, sudah pasti kita akan berakar di dalam firman, sudah pasti kita akan dibangun di atas firman, dan sudah pasti kita akan bertambah teguh di dalam iman. Dengan sendirinya hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Tanpa hidup di dalam Dia, tanpa hidup tetap di dalam Dia, tanpa hidup tetap di dalam firman, tidak mungkin akar kita menjadi kuat, tidak mungkin kita teguh di dalam iman, dan sudah pasti tidak akan pernah ada ucapan syukur. Nasihat Rasul Paulus untuk jemaat Kolose dalam menghadapi guru-guru dan pengajar-pengajar palsu, karena jemaat di Kolose mendapat tekanan. Saat ini pesan nasihat Rasul Paulus untuk kita, mungkin kita tidak ada dalam tekanan pengajaran dari guru-guru palsu atau pengajar-pengajar sesat, tetapi kita mungkin ada dalam tekanan berupa masalah, berupa persoalan yang datang menimpa kita, sakit penyakit yang menekan kita, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat firman yang kita baca pada pagi ini, apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Kolose saat itu, saat ini kita menerima nasihat dari Kolose 2 ayat 6 dan 7 pada pagi ini. Tetap hidup di dalam Dia. Tetap hidup di dalam firman. Tetap di tempat yang tepat. Dan tempat yang tepat itu adalah firman Tuhan. Pagi ini sebelum kita mulai dengan semua kesibukan kita pada pagi ini, sebelum kita mulai bekerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebelum kita meninggalkan rumah untuk bekerja bagi keluarga kita, anak-anak yang berkuliah sebelum kita tinggalkan rumah untuk berkuliah, anak-anak sekolah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita pada pagi ini, saya mau memberikan nasihat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan Intimacy Worship pada pagi ini. Tetap di dalam Dia, bangun hubunganmu dengan Dia, maka engkau akan berakar, engkau semakin teguh
imanmu semakin teguh di dalam Dia, dan pasti ada ucapan syukur yang keluar dari mulutmu. Apapun keadaanmu, tetap di dalam Dia, karena disitulah tempat yang tepat bagi engkau dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami mau memilih untuk berada di tempat yang tepat pada pagi ini. Meskipun banyak kesibukan kami pada pagi ini, tetapi kami memilih dengan penuh kesadaran bahwa tempat yang tepat itu adalah firman Tuhan. Tolong kami sehingga firman Tuhan pada pagi ini dapat benar-benar menolong kami, supaya kami dapat menyesuaikan sikap, perkataan, dan perbuatan kami menjadi gaya hidup kami, gaya hidup di dalam Engkau, gaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, selama kami melakukan aktivitas kami dari pagi sampai malam, kami akan berjumpa dengan banyak orang, kami akan berjumpa dengan berbagai-bagai masalah, kami akan berjumpa dengan berbagai-bagai persoalan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan membantu kami, sehingga sikap, perkataan, perbuatan kami akan kami sejajarkan dengan firman Tuhan. Kami yang memutuskan untuk melakukan segala sesuatu dan menyesuaikannya dengan tinggal tetap di dalam Engkau, menyesuaikannya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang menetap dalam kehidupan kami, yang akan menuntun kami sepanjang hari pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Hamba mau berdoa bagi setiap orang yang mendengar Intimacy Worship pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan supaya firman yang keluar, firman berlari, dan firman akan berhasil dalam segala sesuatu yang Engkau inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Berdoa kepada setiap orang yang sakit Tuhan, dalam keadaan mereka seperti apapun, biar ada sukacita yang meluap dari hati mereka untuk tetap percaya kepada Engkau, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau, bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Dan tangan-Mu sendiri yang terulur dan menjamah mereka yang sakit. Dan Engkau sendiri jua yang menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan kepada mereka pada pagi ini. Berdoa untuk setiap orang yang akan memulai dengan pekerjaan mereka, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, anak-anak. Kami tahu berkat Tuhan penuh dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami diberkati oleh Engkau. Kami mengucap syukur tidak pernah habis-habisnya karena Engkau di pihak kami, tidak ada yang melawan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran pemerintahan di pusat sampai ke daerah, secara khusus di Kota Bali. Kami berdoa untuk cuaca di Kota Bali. Kami berdoa untuk penduduk di Pulau Bali. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Pulau Bali. Kami berdoa Tuhan, hal-hal yang meleset dari pemikiran kami, karena kami percaya sebelum bibir mulut kami mengeluarkan perkataan, Engkau sudah tahu semuanya itu. Kami berdoa biarlah kerajaan-Mu datang. Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami, dan kami berada dalam kehendak-Mu yang sempurna, bukan kehendak yang diizinkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk acara ini menjadi berkat untuk banyak orang. Pada saat setiap orang mendengarkan acara ini, Tuhan menjamah mereka dan mereka boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Berdoa untuk orang-orang yang ada di belakang layar dari acara ini. Tuhan memberkati mereka dengan semua talenta yang mereka punya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan syukur kami kembalikan kepada Engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari kekal sampai kekal selama-lamanya.
Tuhan memberkati.